ما يدرون سوى بي أفراقهم ما يدرون. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Hari ini kita kaji salah satu surat pilihan, yaitu surat Al-Qamar, 55 ayat di surat ke-54 juz 27, yang merupakan salah satu surat bacaan dan hafalan dan tadabbur dari program Tahsin Quran Abi di Kampung Quran Cibarengkok, sebagai bagian dari rasa syukur kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Maka di hari ini 11 Rabiul Awal 4 September 2025 kita coba membuat sebuah konten yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Di dalam surat Al-Qamar ini dipilih dikarenakan bagi seorang yang membaca Al-Quran atau belajar membaca Al-Quran, surat ini sangat bagus sekali untuk melatih tentang bagaimana tajwid, kemudian bagaimana tentang sifatul huruf, bagaimana tentang makharijul huruf, karena salah satu surat ini Al-Qamar merupakan salah satu surat yang cukup sulit dibaca dikarenakan kalimat-kalimat yang jarang terdengar di dalam Al-Quran. Yang kedua, bahwa kita memilih surat Al-Qamar karena memang ini surat adalah tentang mukjizat yang paling besar yang pernah ada di muka bumi, yang jejaknya tidak hanya ada di muka bumi tapi bahkan di antariksa, di luar angkasa, yaitu jejak yang ada di bulan. Apabila nabi-nabi yang lain itu jejak mukjizatnya ada di muka bumi, tapi ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Allah berikan salah satu keistimewaan, jejak mukjizatnya sampai sekarang itu terlihat, terekam dan ada di luar angkasa, yaitu di bulan. Yang mana bulan ini dalam bahasa Arab adalah Qamar, Al-Qamar. Berawal ketika Rasulullah di kota Mekah, begitu banyak tekanan, begitu banyak intimidasi. Mereka tidak percaya dengan Rasulullah sebagai seorang nabi yang membawa risalah. Maka mereka meminta Nabi Muhammad sebuah permintaan, yang permintaannya sebenarnya adalah permintaan yang mustahil. Apa itu? Mereka meminta Rasulullah membelah bulan. Bagaimana mungkin tentunya kita berpikir seorang membelah bulan. Namun Allah mengizinkan Rasulullah untuk melakukannya. Di malam itu mereka mengatakan bahwa seandainya engkau bisa membelah bulan, maka kami mungkin akan beriman kepada Tuhanmu ya Rasulullah, ya Muhammad. Dengan niat dakwah dan niat untuk membawa orang kepada keimanan dan keislaman, maka Rasulullah pun meminta kepada Allah untuk diberikan kemampuan membelah bulan. Malam itu kebetulan bulan bersinar dengan terang, maka Allah memerintahkan Rasulullah mengangkat tangannya seperti mengiris atau memotong bulan tersebut yang ada di langit. Dan apa yang terjadi? Biiznillah, dengan izin Allah, bulan pun terbelah. Dan di tengah-tengahnya ada Gua Hira atau Jabal Nur yang cukup tinggi di kota Mekah. Jadi ada bagian bulan sebelah kanan, sebelah kiri, tengah-tengahnya Jabal Nur. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Satu saat hari kiamat ini semakin dekat, bulan pun terbelah.
Apa yang kemudian yang terjadi? Masyarakat musyrik kota Mekah melihat kenyataan bahwa ternyata Rasulullah berhasil membelah bulan, yang mereka tentu tidak mengira-ngira itu akan terjadi, karena mereka sebenarnya meminta Rasulullah itu dalam rangka untuk gagal, dan pasti gagal menurut mereka. Ternyata tidak. Dengan izin Allah, bulan terbelah. Maka mereka mengatakan, wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Jika mereka melihat orang-orang musyrik ini satu tanda mukjizat, ayatum yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, mereka mengatakan ini benar-benar sihir yang terus-menerus. Maksudnya mustamir, mereka itu melihat itu selama beberapa saat, selama bulan itu terbelah, mereka hanya bisa mengatakan ini sihir, ini sihir, ini sihir, ini sihir yang luar biasa. Dari mulut mereka hanya keluar bergumaman seperti itu. Ini sihir, mustamir, terus-menerus. Dan mereka tidak kehilangan akal, lalu mereka pergi keluar kota Mekah, di perbatasan kota Mekah, dan bertanya kepada orang-orang yang datang dari luar kota Mekah, menanyakan, apakah engkau melihat sesuatu yang aneh dan janggal pada bulan hari ini, malam ini? Orang-orang yang datang dari luar kota Mekah melihat bulan hari itu terbelah, dan mereka mengatakan, iya, kami melihat bulan terbelah. Apa yang terjadi sebenarnya sehingga bulan itu terbelah? Oleh sebab itu, orang-orang musyrik kafir sampai kehabisan kata-kata terhadap peristiwa tersebut. Di dalam satu kitab Dalil Al-Quran, itu dikatakan bahwa seorang raja di India, Kerala daerahnya, itu melihat bulan yang terbelah, dan dia mendengar ada seorang nabi yang bijak di sana. Maka mereka pun, raja ini dari India, kemudian pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Dia masuk Islam, maka namanya diganti menjadi Tajuddin. Pun di Cina, dalam kitab yang sama, bahwa di Cina itu ada sebuah kuil yang dibangun, dan pada prasasti pembangunan kuil tersebut disebutkan bahwa kuil ini dibangun pada saat bulan terbelah. Artinya apa? Bahwa peristiwa ini ternyata tidak saja disaksikan oleh sekitar Mekah, bahkan meluas Jazirah Arab, bahkan lebih besar daripada itu, lebih luas daripada itu, yaitu sampai ke Cina dan India. Peristiwa yang besar ini ternyata luar biasa sampai disaksikan manusia-manusia di seluruh dunia pada saat itu. Dan jejaknya sampai sekarang masih ada. Seorang Profesor Nagul Jalal, dia mempresentasikan tentang bagaimana bulan itu terbelah, bekas bulan terbelah itu terlihat sampai sekarang. Apabila kita punya teleskop yang sangat canggih, bisa melihat permukaan bulan, maka bulan itu terbelah, bukan retak, bukan karena gempa, tapi bulan itu pasti terbelah dan kemudian menyatu kembali. Dia mengatakannya dan mepresentasikannya ini di sebuah pertemuan ahli geologi, ahli antariksa, disaksikan oleh ratusan orang, dan tidak ada terbantah sampai sekarang pernyataan Profesor Nagul Jalil. Kenapa kemudian ini terjadi? Wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaupun sudah diberikan yang namanya satu mukjizat yang luar biasa, yang terbesar yang pernah ada, namun mereka tetap saja, mereka tidak mau mengakui Rasulullah sebagai seorang nabi, Allah sebagai Rabbul Alamin. Justru mereka mendustakan Rasulullah sebagai tukang sihir, sebagai majnun, orang gila. Wattaba'u ahwa'ahum, karena mereka itu ngikutin namanya hawa mereka, nafsu mereka. Jadi sampai sekarang mereka pada saat itu tidak mau mengakui Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul, walaupun sudah diberikan mukjizat yang tidak didatangkan mukjizat ini kepada nabi dan rasul sebelumnya, yang sangat luar biasa, yang jejaknya tidak saja di muka bumi tapi juga di luar angkasa, yaitu bulan.
Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi musdajar. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran mereka. Makanya di dalam surat ini ada kaum Nuh, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada kaum Lut, ada kaum Fir'aun. Ada 5 kaum yang mereka adalah tentang kisah-kisah kekafiran. Kisah-kisah orang-orang yang menolak kebenaran dari para nabi dan rasul. Namun mereka menolak ini. Mereka tidak mau mengakui ini. Bukankah sudah datang masalah itu? Bukankah telah datang berita tentang bagaimana orang-orang yang dihancur luluh lantakan oleh Allah dikarenakan mereka berdusta dan tidak mengakui kebenaran. Namun mereka meneruskan hal tersebut. Hikmatum balighatum fama tughnin nuzur. Bahkan peristiwa ini, mukjizat ini, bulan yang terbelah, hikmatun balighatum. Satu hikmah yang sempurna. Satu pelajaran yang sempurna. Fama tughnin nuzur. Tapi gak berguna tuh nuzur. Peringatan-peringatan itu fama tughnin nuzur. Maka gak berguna peringatan-peringatan dari hikmatun balighah. Dari peristiwa yang besar ini tidak ada pengaruhnya terhadap mereka. Mereka tetap keras, mereka tetap musyrik, mereka tetap menolak Rasulullah, mereka tetap menolak Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Maka kemudian di ayat ke-6 Allah mengatakan fatawalla anhum yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah engkau ya Rasulullah. Fatawalla anhum. Kamu pergi dari sana. Jangan engkau berada di tengah-tengah mereka. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Ingatlah pada hari penyeru mengajak mereka sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Maka Rasulullah disuruh pergi. Suruh untuk tidak memperdulikan mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada peristiwa mukjizat terbelahnya bulan ini.